Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas tentang Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, wajib klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru tentang Manchester United. Glory, glory Manchester United. Mainnya ampas, Rafael balas nyinyiran Alexis Sanchez pada MU. Mantan pemain Manchester United, Rafael da Silva, memberikan pandangannya terkait pernyataan Alexis Sanchez baru-baru ini. Rafael menyebut bahwa nyinyiran Sanchez itu tidak sepadan dengan permainannya di MU. Alexis Sanchez adalah mantan pemain Manchester United. Ia baru menuntaskan kepindahannya ke Inter Milan secara permanen di musim panas ini, setelah sebelumnya ia dipinjamkan selama 1 musim di sana. Baru-baru ini Sanchez mengeluarkan statement kontroversial. Ia mengaku ingin pergi dari Manchester United setelah menyelesaikan sesi latihan perdananya di Setan Merah di tahun 2018. Sanchez juga mengeluhkan bahwa MU memiliki situasi internal yang buruk. Ia tidak merasa ada suasana kekeluargaan, sehingga ia berkata kepada sang agen ia ingin merobek kontraknya dan kembali ke Arsenal. Melalui akun Instagramnya, Rafael turut mengomentari pernyataan Sanchez itu yang diunggah di salah satu media Eropa. Rafael menyebut bahwa Sanchez omong besar, padahal ia memang bermain buruk di MU. Dia mungkin melihat hantu dan lalu ia ketakutan. Ini menjelaskan mengapa ia bermain begitu buruk di setiap waktu. Selama di Manchester United, performa Sanchez memang kerap jadi sorotan. Pasalnya, selama 1,5 tahun ia minim kontribusi untuk MU. Ia hanya membuat 5 gol dan 9 assist dari 45 penampilan bagi Setan Merah. Padahal ia mendapatkan gaji hampir 500.000 pound sterling per pekan di MU, yang merupakan gaji terbesar di antara pemain Setan Merah. Pihak Manchester United memutus kontraknya yang masih tersisa 2 tahun. Agar ia bisa pindah permanen ke Inter secara gratis. Solskjaer janji segera bereskan kekacauan di ruang ganti MU. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengatakan kepada Wakil Ketua Eksekutif Ed Woodward bahwa dirinya lebih menghargai keharmonisan ruang ganti ketimbang bisnis transfer. Solskjaer, seperti dilansir ESPN, mencontohkan kepindahan Alexis Sanchez dari Arsenal ke MU. Menurutnya, klub terus menghadapi masalah buntut dari transfer tersebut. Sanchez memperoleh sekitar 400.000 pound seminggu, yang naik mendekati 500.000 pound seminggu setelah mendapat bonus ketika ia bergabung dengan MU dari Arsenal dalam kesepakatan pertukaran dengan Henrik Mkhitaryan pada Januari 2018. MU akhirnya mendapatkan Sanchez yang hanya berhasil mencetak 3 gol di Liga Inggris di Old Trafford. Namun pada akhirnya klub harus menyetujui pembayaran karena mengakhiri kontraknya 2 tahun lebih awal dan memfasilitasi transfer gratis ke Inter Milan. Sebuah sumber mengatakan kepada ESPN, ketika Solskjaer tiba sebagai manajer pada Desember 2018, dia menemukan kesepakatan bahwa Sanchez telah menyebabkan masalah di ruang ganti MU. Pasalnya, para pemain lain berusaha mengukur nilai dan kepentingan mereka dengan pemain terbaik klub yang penampilannya buruk di lapangan dan minim kontribusi gol. Hal itu menyebabkan pemain baru berikutnya ditawarkan upah lebih tinggi dari nilai pasaran mereka, dan secara tidak langsung itu berkontribusi pada gelandang Andre Herrera saat bergabung dengan Paris Saint-Germain dengan status bebas transfer pada musim panas lalu setelah gagal menyetujui kontrak baru. Kejadian lainnya adalah soal status kiper David De Gea. Negosiasi kontrak dengan David De Gea juga diperumit dengan tingginya platform kontrak Sanchez. Pendekatan baru Solskjaer ternyata didukung oleh Woodward. Bos United bersedia kehilangan target jika itu akan membuat pasukannya senang.
Sumber kekecewaan besar ini muncul di antara rekan setim pemain dan hierarki klub. Karena itu, Solskjaer bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan di jendela transfer ini saat ia ingin melanjutkan membangun timnya. Salah satu alasan kepindahan Van de Beek dari Ajax diselesaikan begitu cepat adalah karena kesediaan pemain internasional Belanda itu untuk menyesuaikan dengan struktur gaji yang ada. Hal itu dia katakan kepada Solskjaer secara langsung selama panggilan FaceTime dengan bos United 2 hari sebelum biaya 40 juta pounds disetujui Ajax. De Gea tampil cemerlang di UEFA National League. David De Gea tampil apik kala membela Spanyol bermain melawan Jerman di UEFA National League 2020-2021. Pertandingan yang digelar di Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Jumat 4 September berakhir dengan skor imbang 1-1. De Gea menjadi bintang lapangan di laga tersebut. Ia mendapat nilai 7,9 dari WhoScored. Kiper Manchester United ini pun didapuk sebagai man of the match. Padahal selama musim 2019-2020, De Gea kerap melakukan blunder ketika membela Manchester United. Beberapa kali pandit kerap mengeluarkan kritik-kritik yang keras kepadanya. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique memberi apresiasi tinggi atas performa David De Gea melawan Jerman. David De Gea bermain sangat bagus di bawah Mister Spanyol. Kiper 29 tahun itu membuat 7 penyelamatan penting, salah satunya menepis sepakan terukur Leroy Sané pada menit ke-18. David De Gea selama ini memang lebih sering menjadi sasaran caci maki. Pada musim 2019-2020, saat membuat kesalahan, namanya banyak dihujat. Bahkan dia dinilai tak lagi pantas menjadi kiper utama Manchester United. Itu adalah beban yang harus dia pikul. Setiap kali dia membuat sedikit kesalahan, itu ada di semua acara TV. Ketika De Gea membuat kesalahan, kami selalu mempermasalahkannya. Jadi ketika dia bermain seperti ini, kami harus memujinya. Musim depan, Mason Greenwood kenakan nomor punggung legendaris di MU. Manchester United memberikan hadiah kepada penyerang muda mereka, Mason Greenwood. Sang striker muda itu diberikan nomor punggung baru di skuad Manchester United musim depan. Greenwood merupakan salah satu pemain akademi Manchester United. Ia mulai dilibatkan secara aktif di skuad Setan Merah sejak musim lalu. Musim lalu, Greenwood mengenakan nomor punggung 26. Nomor punggung ini dahulu dikenakan oleh pemain asal Jepang, Shinji Kagawa. Namun, mulai musim depan, Greenwood akan mengenakan nomor punggung baru. Sang striker akan menggunakan nomor punggung legendaris di skuad Setan Merah. Mulai musim depan, MU mengkonfirmasi bahwa Mason Greenwood akan mengenakan nomor punggung 11. Nomor punggung ini tergolong nomor punggung legendaris di MU karena nomor ini lekat dengan legenda Setan Merah Ryan Giggs. Anthony Martial merupakan pengguna terakhir nomor 11 sebelum ia kembali ke nomor 9 musim lalu. Sebelumnya nomor itu dikenakan oleh Adnan Januzaj. Tidak hanya Greenwood, bek muda MU Brandon Williams juga akan mengenakan nomor punggung baru musim depan. Sang bek musim lalu debut di skuad MU dengan nomor punggung 53. Mulai musim depan ia akan mengenakan nomor punggung 33. Nomor punggung ini sudah lama tidak digunakan karena pengguna terakhir adalah mantan pemain muda MU Paddy McNair. Manchester United akan ajukan penawaran terakhir untuk Jadon Sancho. Manchester United disebut belum menutup pintu untuk kedatangan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Kubu Setan Merah dikabarkan akan mengajukan penawaran terakhir untuk si pemain. Media Inggris Daily Mail menyebut bahwa Manchester United akan mengajukan penawaran kepada Dortmund begitu selesai membahas soal bayaran untuk agen si pemain. Pembahasan soal ini dikabarkan sudah mencapai tahap akhir.
Borussia Dortmund sendiri disebut telah menutup pintu keluar untuk si pemain. Meskipun pernyataan itu cukup tegas, Manchester United disebut tetap berkeras akan mengajukan penawaran. Dengan bantuan agensi pemain Emeka Obasi, Manchester United berharap Dortmund akan mau kembali membuka pintu bernegosiasi. Dengan kontrak yang masih tersisa hingga 3 tahun lagi, Dortmund diyakini tak akan menurunkan tawarannya kecuali si pemain memang memaksa untuk hengkang.